Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita kelompok 5 akan mempresentasikan hasil hasil laporan observasi di TK Al-Azhar Bandung. Kita akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu, yaitu ada Najwa Mahesa, ada Nisa Mutiara, ada Nida Aulia, Rifa Gaida, Fani, saya sendiri, dan Wida Wardatul. Nah, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai TK Al-Azhar 30 Bandung. Nah, TK atau SD Islam Al-Azhar 30 Bandung merupakan sebuah lembaga pendidikan swasta yang menjadi solusi di bidang pendidikan sekolah, yang dimana tujuannya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama generasi muda yang melandaskan iptek dan impak di daerah Bandung bagian utara. Nah, di TK ini ada TK-nya dan juga ada SD-nya juga. Nah, TK dan SD Islam Al-Azhar ini membekali anak didiknya dengan pemahaman beragam dan pengetahuan umum secara bersamaan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dirasakan sangat penting mengingatkan kondisi lingkungan sosial dan tantangan hidup generasi saat ini yang semakin berat dan sulit dikendalikan. TK dan SD Islam Al-Azhar ini berupaya menyiapkan anak didiknya menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berkepribadian tangguh, mandiri, berwawasan luas, kreatif, dan inovatif, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, anak didik dari TK dan SD Al-Islam ini diarahkan agar tumbuh menjadi pribadi teguh, menjalankan agama Islam, memiliki integritas tinggi, serta mencintai ilmu pengetahuan. Selain itu, TK Al-Azhar ini terletak di Jalan Tirtasari 3, nomor 1 Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum yang terdapat di TK Al-Azhar. Nah, kurikulum yang terdapat di TK Al-Azhar ini mempunyai 3 kurikulum. Yang pertama itu kurikulum merdeka, kurikulum internasional atau kelas bilingual, yang ketiga yaitu kurikulum Al-Azhar itu sendiri. Nah, kurikulum yang digunakan ini yaitu yang pertama kurikulum merdeka, yaitu dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, yang dimana konten atau isi akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Terus yang kedua yaitu kurikulum internasional. Kayak misalkan contohnya Forkom kelas bilingual, yang dimana siswa ketika pembagian rapot mereka menampilkan kemampuan mereka dalam berbahasa. Nah, kebetulan waktu saat observasi juga sedang ada pembagian rapot dan mereka sedang melakukan perform kelas bilingual. Terus yang ketiga yaitu ada kurikulum Al-Azhar. Contohnya pendidikan adab dan hafalan tahfidz. Karena kurikulum tersebut sudah menjadi warisan dari waktu ke waktu selama Al-Azhar berjalan, yang dimana siswa mengedepankan pendidikan adab di atas segalanya dan ditopang dengan bekal hafalan Al-Quran yang mereka pelajari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Fani. Selanjutnya, apakah kurikulum sudah relevan dengan teknologi? Hasil dari observasi kami di TK Al-Azhar 30 Bandung itu, kurikulumnya sudah relevan dengan teknologi. Yang kita ketahui, dari kurikulum ini, dari mulai merupakan perkembangannya, penerapannya, serta penilaian sistem-sistemnya, teknik dan alat-alat juga sudah menggunakan teknologi, serta proses pembelajaran juga sudah menyertakan teknologi gitu. Kita tahu bahwa satu, kurikulum Merdeka Belajar di sana juga sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar yang disediakan guru serta kepala sekolah, sehingga proses penerapan kurikulum Merdeka juga tetap pada platform Merdeka Belajar ini, tidak keluar dari Merdeka Belajar tersebut. Selanjutnya ada terbentuknya komunitas belajar setiap 1 minggu sekali untuk menyusun kurikulum menggunakan teknologi. Nah, ini difasilitasi untuk para guru,
sehingga guru-guru tetap ada dalam pelatihan komunitas belajar untuk menyusun kurikulum tersebut yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi ini suatu sistematik eh, yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian seluruh proses belajar, mengajar dalam kerangka dan tujuan-tujuan khusus. Nah, ini tuh sudah dilakukan oleh TK Al-Azhar ini secara efektif sehingga guru-guru terbantu dengan kecanggihan teknologi tersebut. Yang terakhir juga banyaknya menggunakan aplikasi Zoom sudah dipakai itu dalam pelaksanaannya juga, baik itu ketika rapat atau ketika ada pembelajaran yang harus menggunakan Zoom. Google Drive juga digunakan ketika menyimpan file-file. Jadi secara data, secara kertas ada, tetapi tetap dimasukkan kepada Google Drive untuk memenuhi survei online-nya. Kemudian laporan-laporan juga disimpan di Google Drive tersebut. Kemudian menggunakan apabila ada survei gitu ya bagi orang tua murid atau dari supervisi kepada guru juga menggunakan kecanggihan teknologi. Begitu. Next. Nah, nyambung kepada kurikulum yang sudah relevan dengan teknologi, apa saja sih aplikasi atau media apa yang digunakan selama proses pembelajaran sehari-hari di TK? Karena kurikulum dan teknologi pendidikan tidak bisa dipisahkan, keduanya saling melengkapi. Fungsi dari teknologi ini memperkuat perkembangan kurikulum yang ada di sekolah. Satu, kurikulum di sana juga menggunakan media infocus. Infocus ini biasa digunakan jika anak-anak sedang di dalam kelas gitu ya untuk melakukan KBM, baik itu guru menggunakan infocus ketika menjelaskan materi yang ada di kelas. Kemudian laptop dan komputer. Komputer ini terdapat di lab komputer yang mana setiap kelasnya itu diberi jadwal untuk menggunakan lab komputer ini. Kemudian ada CD interaktif. Nah, kalau CD interaktif ini tuh dulunya Al-Azhar memakai CD interaktif sebelum teknologi secanggih sekarang gitu ya. CD interaktif ini tuh biasa disetel untuk penyampaian materi. Kemudian ada juga tab untuk proses pembelajaran dan terkadang juga dipakai scan password gitu untuk absensi di kelas anak-anak. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana media yang digunakan dalam pembelajaran IT di TK Al-Azhar 30 Bandung. Nah, di sini media yang digunakan oleh TK Al-Azhar itu cukup banyak ya, di antaranya aplikasi seperti Canva, Murotal Digital Learning, Wordwall, Quiz, YouTube. Nah, semua itu disatukan dalam pembelajaran seperti Murotal Digital, itu diputar setiap hari, setiap pagi gitu. Terus juga ada digital learning, jadi membaca itu bukan hanya di buku, tapi TK Al-Azhar ini membaca di digital learning ini seperti buku tapi ada di aplikasi. Terus Wordwall. Nah, Wordwall ini seperti pembuatan game yang bisa dibuat oleh guru. Jadi bukan hanya game-game yang ada di Play Store saja, tetapi guru juga ikut serta dalam pembuatan Wordwall ini, game di Wordwall ini. Terus quiz. Seperti tadi yang Sarah ucapkan, absensi bisa menggunakan itu. Nah, ini juga pas misalnya mau wudhu gitu, anak-anak dibariskan terlebih dahulu. Terus ada kuis di situ menggunakan tablet, jadi setiap anak itu antri untuk mencoba kuis tersebut, lalu bisa untuk wudhu. Terus juga ada YouTube itu untuk pengetahuan setiap harinya. Terus juga mempunyai PMB Digital Expo. Kalau di kita seperti
LMS gitu untuk pembelajarannya, untuk melihat nilai. Nah, ini juga ada manfaatnya, bukan hanya aplikasi setiap pembelajaran, tapi juga manfaatnya itu interaktif. Jadi aplikasi ini dapat dirancang untuk memberikan pengalaman. Jadi pembelajaran yang interaktif, aktif, menarik sebenarnya. Terus juga ada personalisasi, memungkinkan adanya pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Terus aksesibilitasnya, aplikasi ini memungkinkan akses mudah ke sumber daya pembelajaran baik di sekolah Al-Azhar itu ataupun di rumah, jadi memperluas peluang pembelajaran di luar waktu kelas. Terus juga pemantauan kemajuan, jadi guru dapat menggunakan aplikasi untuk memantau kemajuan siswa secara real time, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan dukungan tambahan. Terus selain itu ada juga pemanfaatannya aplikasi ini untuk inovasi dalam pengajaran. Jadi aplikasi membuka pintu untuk metode pengajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis permainan atau simulasi yang dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik. Terus juga yang tadi selain aplikasi dalam pembelajaran juga ada seperti LMS-nya yaitu manfaatnya untuk fleksibilitas waktu dan tempat. Aplikasi memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan dalam pembelajaran. Mungkin itu tentang media yang digunakan dalam pembelajaran IT di TK Al-Azhar 30 Bandung ini. Next. Nah, di sini ada juga pengaruh IT terhadap perkembangan anak. Nah, penggunaan IT ini untuk anak di TK Islam Al-Azhar 30 Bandung memiliki pengaruh yang signifikan, baik positif maupun negatif, karena TK ini dituntut untuk berbasis IT dan digital learning. Terdapat pengaruh positif pada anak di TK Islam Al-Azhar 30 Bandung. Nah, hal ini memiliki pengaruh yang signifikan seperti peningkatan kemampuan kognitif pada anak, terus juga membuat anak menjadi lebih semangat dalam pembelajaran yang lebih interaktif dan dapat mendorong kreativitas anak dengan memungkinkan mereka untuk membuat gambar, musik, dan juga cerita sendiri. Nah, anak lebih fokus dalam menangkap materi. Nah, untuk pengaruh negatifnya, jika di sekolah mungkin tidak karena dalam pembelajaran anak diawasi, didampingi, dan diperhatikan dalam penggunaannya. Jadi tidak diawasi, didampingi, dan seperti ketergantungan iklan yang tidak senonoh, terus juga ada penggunaan yang berlebihan, terus yang berpengaruh negatif tersebut bisa menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara, sosialnya kurang, dan lain-lain. Terus juga penting bagi orang tua dan pengasuh untuk mengawasi penggunaan IT anak-anak, memastikan bahwa IT digunakan dengan bijak untuk mendukung perkembangan anak secara positif. Jadi tetap harus didampingi, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mungkin cukup sekian untuk pengaruh IT terhadap perkembangan anak. Saya kembalikan. Terima kasih ya. Ada beberapa yang sudah memaparkan materi. Langsung aja ke materi selanjutnya. Saya persilahkan. Ya, untuk selanjutnya, apakah teknologi membantu dalam memfasilitasi keterlibatan dan partisipasi aktif peserta didik? Ya, teknologi dapat membantu atau sangat membantu memfasilitasi keterlibatan dan partisipasi aktif siswa di dalam berbagai cara, seperti penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi edukasi, dan alat kolaborasi digital bisa meningkatkan interaksi siswa dengan materi pelajaran. Dan seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi, misalnya jika para guru akan atau sedang menjelaskan materi kepada peserta didik, para guru biasanya menggunakan LCD in Focus dan PowerPoint
Canva, dan juga yang lain-lain. Nah, jika di dalam pembelajarannya terdapat materi tentang bercerita, maka pendidik atau guru di sana sudah menggunakan buku digital learning, jadi sudah tidak menggunakan buku biasa lagi. Nah, adapun untuk ice breaking, di sana juga memakai Infocus dan aplikasi YouTube. Adapun game edukasi yang berbasis game seperti Word Wall, nah selain menggunakan Infocus dan komputer, peserta didik di sana juga menggunakan tab yang tentunya sangat membantu dalam memfasilitasi keaktifan peserta didik. Next. Nah, apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada guru terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Jadi ada dua. Yang pertama itu diadakan komunitas KKG atau kelompok kerja guru yang diadakan setiap 1 minggu sekali. Di sana selain mempelajari tentang kurikulum, ada juga pelatihan guru terkait penggunaan IT. Nah, yang kedua itu ada pelatihan IT untuk guru dan tim IT. Jadi di Al-Azhar, lokasinya itu ada di Al-Azhar Pusat yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan hasil observasi di Al-Azhar. Nah, selanjutnya bagaimana sih interaksi antara guru dan siswa dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran? Penggunaan teknologi pada saat pembelajaran berjalan dengan efektif karena pembelajaran telah tersusun di setiap harinya dan program setiap tahunnya pun sudah tersusun sehingga pembelajaran menggunakan teknologi berjalan dengan lancar. Karena penggunaan teknologi ini juga di Al-Azhar ini sudah berjalan lama ya. Bahkan dari sebelum COVID pun penggunaan teknologi di Al-Azhar ini sudah diaplikasikan gitu sehingga hingga saat ini lebih mudah pada saat pembelajaran ini. Dan juga pada anak berkebutuhan khusus pun sangat terbantu dengan penggunaan pembelajaran media teknologi ini. Karena seperti pada anak yang hiperaktif, karena penggunaan pembelajaran dengan media digital ini sehingga anak lebih terfokus pada saat pembelajaran. Next. Selanjutnya, bagaimana teknologi digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Di sini berguna untuk komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik, seperti adanya WA group antara antara orang tua dan guru, juga guna untuk melaporkan hasil peserta didik hasil prestasi pembelajaran selama per semesternya. Jadi per semesternya ataupun perharinya guru dari pihak sekolah itu melaporkan kepada guru, juga berguna untuk wadah evaluasi antara guru dengan orang tua. Nah, di akhir tahun pembelajaran ataupun akhir semester guru juga memperlihatkan hasil belajar anak kepada orang tua, seperti memperlihatkan video-video selama proses pembelajaran anak selama 1 semester. Seperti anak mempresentasikan hasil belajarnya dan diperlihatkan kepada orang tua, sehingga orang tua mengetahui dan mudah mengevaluasi hasil pembelajaran anak selama per semesternya. Juga mempermudah komunikasi antara guru dan orang tua, seperti adanya rapat orang tua ketika
antara rapat antara orang tua dan guru ketika tidak tidak bisa dilakukan secara offline, bisa juga dilakukan dengan secara online. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lisa yang telah memaparkan mengenai teknologi untuk memfasilitasi. Nah, untuk selanjutnya, pemateri akan menjelaskan mengenai respon peserta didik saat melakukan pembelajaran berbasis IT. Saya persilakan. Baik, sebelumnya apakah suaranya jelas? Jelas, dari Pak. Ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai respon peserta didik saat melakukan pembelajaran berbasis IT di TK Al-Azhar 30 Bandung. Nah, pada awal pembelajaran anak itu mengalami kesulitan gitu karena baru pertama kali gitu anak awal masuk sekolah terus diberikan pembelajaran yang berbasis IT gitu. Meskipun di rumah anak sudah dikenalkan digital sejak dini, emang tidak terlalu sulit, cuman penggunaannya berbeda. Mungkin kalau misalkan di rumah kan kayak cuma nonton video, terus juga main game. Nah, di sekolah sama seperti itu, cuman ada beberapa yang berbeda, kayak contohnya pembelajaran menggunakan Infokus, terus juga menggunakan laptop gitu. Nah, tapi dengan beriringnya pembelajaran berjalan gitu, anak itu jadi ngerasa excited dan senang dalam melakukan proses pembelajaran berbasis IT di sekolahnya gitu. Karena yang sudah tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya, pada saat pembelajaran itu anak pada mau wudhu diberikan tab untuk mengisi kuis-kuis gitu. Nah, di situ anak merasa excited. Jadi setiap mau melakukan pembelajaran, anak itu selalu excited dan merasa senang gitu. Yang awalnya anak kebingungan gitu, tetapi lama-kelamaan anak merasa senang dan semangat untuk melakukan proses pembelajaran berbasis IT di sekolah ini. Next. Lalu ada hambatan saat menerapkan IT di TK Al-Azhar 30 Bandung. Ini tentu saja ada hambatan ya saat menerapkan proses pembelajaran IT ini. Yang pertama yaitu beberapa guru kurang memahami IT di sekolah gitu. Tetapi yang sudah tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya, guru diberikan pelatihan untuk pembelajaran IT ini gitu. Dan juga di sekolah Al-Azhar ini ada tim IT di sekolahnya. Jadi guru-guru tidak terlalu buta gitu untuk masalah IT di sekolahnya gitu. Nah, terus yang kedua, ini ada kurang perangkat digital di sekolah. Nah, anak-anak kan diberikan tab. Lalu di sekolah Al-Azhar ini ada 5 ruang kelas. Tetapi hanya ada satu tab untuk 5 kelas tersebut. Maka setiap hari bergantian untuk menggunakan tab tersebut seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rita yang telah menjelaskan. Langsung saja ke pemateri terakhir, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai apakah ada benturan pemikiran antara pihak sekolah dan orang tua dengan adanya program pembelajaran yang menggunakan IT. Jawaban dari narasumbernya tentu saja tidak ada. Dengan adanya IT di TK Al-Azhar ini, para orang tua merasa senang karena anak-anak dikenalkan digital di dalam sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak hanya itu, dengan anak-anak dikenalkan IT di sekolahnya, ini membantu anak-anak untuk bersaing dengan dunia di masa yang akan datang. Nah, jadi si narasumber itu waktu wawancara itu menjelaskan bahwa tidak ada benturan antara pihak
dari orang tua dan sekolahnya itu karena yang tadi sudah dijelaskan juga karena, sebelum ke sekolah juga anak-anak telah mengenal, eee, apa sih, teknologi digital ini gitu, seperti HP, TV, handphone, yang kayak gitu. Jadi, setelah adanya IT di TK Al-Azhar ini, jadi tidak ada, benturan, akan tetapi si orang tua tuh jadi senang gitu karena, apa, penggunaan, teknologi digital ini tuh pada saat pembelajaran ini tuh, membantu anak juga gitu. Terus juga membantu orang tua yang akan nantinya, di rumahnya, tentu saja tidak apa sih namanya, tidak sembarangan gitu ya, mengenalkan, aplikasi atau apapun itu. Jadi, sangat membantu juga gitu. Terus selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai, eee, bagaimana tingkat aksesibilitas teknologi bagi semua peserta didik, terutama pada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, pada saat, kita melakukan observasi ini, kita menanyakan, kepada Al-Azhar ini tuh, apakah ada gitu ya menerima siswa yang berkebutuhan khusus, anak yang berkebutuhan khusus. Jawaban dari, narasumber itu, mereka pihak Al-Azhar ini tuh menerima, akan tetapi tidak menerima, yang tingkatannya sudah di level yang tidak bisa ditangani oleh guru-guru di Al-Azhar gitu. Jadi hanya, menerima anak yang berkebutuhan kebutuhan khusus dengan, yang kondisinya masih bisa ditangani gitu. Nah, terus bagaimana tingkat aksesibilitasnya gitu ya, untuk semua peserta didik. Nah, dengan adanya teknologi ini lebih membantu pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, karena anak lebih berfokus ketika diberikan tontonan atau gadget pada saat pembelajaran. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh pemateri yang sebelumnya bahwa, ketika anak dikenalkan dan diberikan, teknologi ini tuh kayak anak tuh, yang pertamanya itu kesulitan, terus, karena sudah diajarkan di rumah juga dan sudah dikenalkan di rumah juga, jadi, ke anaknya tuh membantu, jadi anaknya semangat dan senang, excited gitu ya. Jadi, tingkat aksesibilitasnya itu untuk semua peserta, baik peserta, didik dan peserta anak yang berkebutuhan khusus ini tuh semuanya sama rata gitu, bisa mengakses teknologi gitu dengan, kebutuhan, anak itu sendiri gitu, apalagi yang berkebutuhan khusus itu jadi difokuskan gitu sama gurunya, untuk lebih apa sih, lebih diperhatikan lagi sama gurunya gitu karena kan, mereka, berbeda gitu ya, perkembangan dan, pertumbuhannya gitu. Terus selanjutnya di sini ada, foto-foto kegiatan, saat kami melakukan observasi di TK Al-Azhar 30 Bandung. Nah, foto ini diambil saat kami melakukan observasi di TK Al-Azhar. Nah, pada foto ini, kami sedang, apa sih, berdiskusi gitu, si narasumbernya itu, menerangkan bahwa fasilitas apa saja yang ada di Al-Azhar 30 Bandung ini. Terus selanjutnya, foto di sini tuh ada kami sedang melakukan wawancaranya dan ada juga, kami apa sih, diperlihatkan gitu ya, bagaimana kondisi kelas dan, pada saat itu, kebetulan sedang ada pembagian rapot dan ada, apa sih, kayak konsultasi bersama orang tua dan, peserta didiknya. Mungkin, cukup sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sudah semua materi disampaikan. Nah, mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.